Halo, what's up? Balik lagi bersama gue Iksan Ardianto. Kalian masih ingat gak video sebelumnya tentang merakit Mi Am robot? Nah, pada video kali ini gue akan menunjukkan bagaimana cara memprogram si Mi Am robot dari awal ya. Jadi nanti kalian bisa ikuti step by stepnya, lihat di video. Tapi gue juga cantumin juga codingan gue di deskripsi kalau misalnya kalian mau ngikutin. Tapi gue saranin kalian lihat videonya agar kalian tahu dapat nilai-nilai tersebut itu dari mana, dan juga agar Mi Am kalian itu bekerja secara sempurna. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai. Let's get start. Selanjutnya kita akan masuk ke pemrogramannya. Namun ada beberapa komponen yang harus dibutuhkan. Di sini saya menggunakan Arduino Nano, terus shield untuk servo Arduino Nano, ada breadboard, dan juga di sini saya menyiapkan 4 buah potensiometer. Dan jangan lupa kalian harus menyiapkan juga kabel jumper untuk menghubungkan antara si potensio dengan si shield Arduino Nano-nya, agar si robot lengan ini bisa dikendalikan ya menggunakan potensio. Nah, sekarang saya akan menggabungkan potensio dengan breadboard dan juga kabel jumper. Nah, ini potensiometernya disusun seperti ini ya. Ada 4 buah. Ini kalian bisa aturlah posisinya. Masih ingat kan cara menggunakan breadboard? Nah, sekarang kita akan menghubungkan si servo-servo yang ada di Mi Am ke shield ya, shield Arduino Nano-nya. Nah, kemarin kan patokan 90 derajat untuk base-nya itu kan ngadep ke depan ya. Nah, jadi posisinya saya ubah dulu tadi biar pas 90 derajat itu ke depan. Jadi untuk kanan kirinya itu dari 0 sampai 180 derajat. Untuk base saya hubungkan dengan pin 3. Kemudian untuk kanan ya, servo sebelah kanan saya akan hubungkan dengan pin 7. Dan juga untuk servo sebelah kiri saya akan hubungkan dengan pin 11. Dan untuk capitnya sendiri saya akan hubungkan dengan pin 13. Selanjutnya siapkan juga kabel female male ya, untuk menghubungkan si potensio dengan shield Arduino Nano-nya. Karena shield Arduino Nano-nya ini bentuknya itu male, jadi kita butuh yang kabel jumper female. Sedangkan breadboard itu female, kita butuh kabel jumper yang male. Sekarang saya akan menghubungkan si potensio dengan pin analog dari Arduino Nano melalui shieldnya ya. Nah, di sini untuk pin-pin yang digunakan adalah pin A0,
A1, A2, dan A3. Pin A0 ini nantinya akan saya gunakan untuk mengendalikan servo bagian bawah melalui potensio. Dan pin A1 saya akan gunakan untuk mengendalikan servo sebelah kiri. Sedangkan untuk A2 saya akan gunakan untuk mengendalikan servo sebelah kanan, dan pin A3 akan saya gunakan untuk mengendalikan capitnya. Dan jangan lupa potensio perlu kita berikan power ya, yaitu 5 volt sama ground. Rangkaian sudah selesai. Kita akan lanjut ke pemrogramannya, guys. Untuk memprogramnya, jangan lupa kalian membutuhkan Arduino IDE. Silahkan kalian buka ya. Dan di sini kita akan membutuhkan library servo. Kita akan tuliskan include servo.h. Jangan sampai salah penulisannya ya. Kemudian kita harus mendefinisikan si servo-servo yang kita gunakan. Jadi di sini kan menggunakan 4 buah servo. Jadi nanti servonya akan saya beri nama bawah, kanan, kiri, dan capit. Jangan lupa titik komanya, guys. Selanjutnya kita buat variabel ya untuk menentukan si potensio yang kita gunakan itu terhubung dengan pin berapanya Arduino. Di sini menggunakan pin analog ya, karena untuk membaca nilainya. Nah, di sini saya menggunakan INT P bawah itu untuk A0. Jadi nanti untuk bagian bawah terhubung dengan pin A0 Arduino. Kemudian potensio kanan atau P kanan akan terhubung dengan pin A2 dari Arduino, dan untuk kiri akan terhubung dengan pin A3 Arduino. Kemudian capit akan terhubung dengan pin A4 Arduino. Kemudian kita akan juga membuat variabel kosong untuk menyimpan nilai-nilainya. Di sini saya menggunakan V itu value, nilai. Jadi ada V bawah, V kanan, V kiri, dan V capit. Kemudian di void loop kita akan menggunakan serial monitor. Jadi kita tuliskan serial begin 9600 untuk baud rate-nya. Kemudian untuk si servo sendiri kita definisikan dia tuh nyambung ke pin mana-mana aja. Untuk bagian bawah terhubung dengan pin bawah pin 13. Untuk kanan terhubung dengan pin untuk bagian bawah terhubung dengan pin 3. Untuk bagian kanan terhubung dengan pin 7. Dan untuk bagian kiri terhubung dengan bagian 11. Lalu capitnya terhubung dengan pin 13. Dan untuk sintaksnya bisa kalian lihat,
nama servo, dot attach, dan pin yang digunakannya. Selanjutnya masuk ke void loop. Nah, di void loop ini kita akan membaca semua nilai dari potensio ya, menggunakan pin analog Arduino. Kemudian hasilnya akan kita tampilkan ke serial monitor. Nah, di sini untuk membacanya kita tuliskan V bawah ya. Karena tadi yang saya bilang V bawah itu untuk menyimpan nilai bawah, V kanan untuk menyimpan nilai kanan, V kiri untuk menyimpan nilai kiri, dan V capit untuk menyimpan nilai dari si capit. Kita ketikkan dulu. V bawah sama dengan analog read P bawah. Artinya Arduino membaca nilai analog dari variabel P bawah atau potensio bawah yang terhubung dengan pin A0, dan nilainya disimpan di variabel V bawah. Dan begitu pula seterusnya untuk V kanan, V kiri, dan V capit. Logikanya sama seperti itu untuk pembacaannya. Nah, selanjutnya setelah nilainya berhasil dibaca, kita akan tampilkan ke serial monitor. Nah, gimana cara menampilkan ke serial monitor? Itu caranya mudah ya. Kita pakai sintak serial print. Serial.print, sorry. Nah, sekarang kita tulis dulu serial.print. Ingat ya, kalau untuk serial print ini S-nya besar, dan jangan lupa .print. Kalian masih ingat kan bedanya serial.print sama serial.println? Kalau untuk serial print nanti dia akan ngeprint terus ya, nilainya ke samping terus. Tapi kalau ada belakangnya serial.println, dia setelah mengeprint nilai akan membuat baris baru. Nah, di sini serial.print V bawah. Berarti nanti dia akan mengeprint hasil nilai dia akan ngeprint nilai yang ada di variabel V bawah. Kemudian di bawahnya saya bikin serial.print spasi-spasi. Jadi, oh ya jangan lupa, ini ada kutipnya ya. Petik 2. Nah, di sini dia akan ngeprint spasi nanti agar kita mudah membaca nilai si sensornya. Nah, untuk yang paling bawah nggak perlu, kita ganti jadi serial.println. Oke, kalau sudah selesai, kita cek dulu ya programnya benar atau tidak. Kita upload. Kita save dulu ya dengan nama Miam Potentiometer. Nah, di sini ternyata screen recording saya tidak bisa untuk menampilkan file yang di save, atau bagian-bagian atas tuh ada file, edit bla bla blanya itu, tools yang itu. Nah, itu nggak bisa kebaca. Nah, ternyata untuk serial monitor juga tidak terbaca. Jadi di sini saya menggunakan bantuan kamera HP untuk menunjukkan nilai di serial monitor, dan juga untuk melihat si robotnya bergerak. Setelah diupload, kita bisa lihat di serial monitor ya. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilainya. Namun, sorry banget nih, gue saat ini belum sadar kalau serial monitor itu tidak bisa tampil di screen recorder gue. Jadi di sini gue liatin pakai bagian kamera HP gue ya.
Nah, tadi kan pembacaan serial monitor sudah berhasil. Nah, sekarang kita tambahin ya dengan fungsi map. Jadi, kita tuliskan sintaksnya v bawah sama dengan map 0,1023,0,180. Artinya nilai terendah dari si pembacaan itu kan 0, maksimalnya 1023, dan diubah menjadi nilai terendahnya 0 dan terbesarnya 183. Kita ubah semuanya ya. Nah, di sini saya kenapa pakai V bawah lagi, padahal kan V bawah sebelumnya udah saya pakai ya. Nah, sebenarnya itu nanti Arduino itu mengganti nilai V bawah dari analog read menjadi V bawah dari map. Nah, sekarang kita coba upload. Kita tunggu dulu proses uploadingnya. Nah, di sini ternyata ada error, guys. Kita coba cek dulu ya, guys. Errornya kenapa? Nah, di sini ternyata saya salah menuliskan sintaks. Harusnya untuk fungsi map itu penulisannya seperti ini, guys. Map, buka kurung, nilai, koma, nilai terendah, koma, nilai tertinggi, koma, nilai terendah yang baru, koma, nilai nilai tertinggi yang baru. Tutup kurung. Kayak gitu. Jadi kita ubah semua, kita ganti ya. Kita tambahin. Sekarang kita coba upload ulang, guys. Kita tunggu dulu proses uploadingnya. Nah, ini masih proses uploading, guys. Nah, sudah selesai. Kita lihat serial monitor ya. Nah, sini saya menggunakan kamera HP untuk serial monitornya. Nah, di sini tampilan serial monitornya. Terlihat tidak ya? Soalnya saya rekam menggunakan kamera HP. Oke, di sini kita harus membuat semua si potensio ya yang telah diubah menggunakan fungsi map, nilainya berubah menjadi 90. Kita atur semuanya, guys. Nah, pada proses pengubahan nilai ya, potensionya diputar-putar hingga mendapatkan 90, ternyata saya memiliki kendala. Dan ternyata kendala tersebut dari coding saya. Ternyata saya salah menaruh letak si pin ya, pin yang digunakan. Jadi kan harusnya saya menggunakan pin A0, A1, A2, A3. Tapi saya salah A0, A2, A3, dan A4. Dan juga saat merangkai saya ada kesalahan juga di potensio terakhir. Itu untuk pin groundnya tidak terhubung. Jadi pembacanya sedikit aneh. Oke, kemudian kita langsung skip aja ya ke proses yang sudah saya betulkan. Nah, ini dia tadi bagian salah, guys. Jadi untuk P bawah A0, P kanan A2, P kiri A1, dan P capit A3. Ini program yang udah saya benarkan ya, guys. Nah, sekarang kita akan lanjut di programnya untuk mengatur si posisi dari servo. Nah, kita akan melakukannya di bagian void loop, karena bagian void loop ini yang akan melakukan pengulangan ya. Nah, di sini saya menambahkannya di bawah bagian setelah dilakukan perubahan nilai oleh fungsi map dari 0 sampai 1023,
menjadi dari 0 sampai 180. Nah, di sini kita mulai bikin programnya, guys. Untuk sintaks penulisannya yaitu nama servo, kemudian dot, right, dan posisi servo yang diinginkan. Jadi misalnya untuk yang bagian bawah ya, jadi bawah dot right buka kurung v bawah, karena tadi v bawah itu sudah menyimpan nilai dari 0 sampai 180. Kita lakukan juga pada yang bagian kanan, kiri, dan capit untuk menentukan batas maksimum dan minimum dari si servo ini ya, posisinya ya. Sekarang kita upload, dan untuk melihat nilainya kita harus menggunakan serial monitor. Ini adalah tampilan dari serial monitor, guys. Sorry ya kalau tidak terlihat dengan jelas, karena ternyata screen recording gua tidak ikut merekam bagian serial monitornya. Nah, kita atur semua kondisinya menjadi 90 ya, guys, agar kita dapat dengan mudah menentukan nanti nilainya berapa aja sih yang digunakan untuk batas atas dan bawah dari si servonya ini. Nah, untuk bagian bawah itu kan nggak ada masalah ya, karena dia bisa bergerak dengan bebas dari 0 sampai 180. Jadi kita atur aja, kita simpan dulu nilainya, berarti bisa dari 0 sampai 180. Kemudian bagian kiri, setelah saya coba-coba, ternyata mendapat nilai maksimumnya itu di 120 hingga 0. Ya udah, kita simpan juga nilainya. Kemudian untuk bagian kanan itu mulai dari 30 hingga 140. Jadi kita save juga nilainya. Dan untuk bagian capit itu 70 sampai berapa ya, 100 berapa ya, saya lupa ya, segitulah. Jadi untuk menentukan nilai atas bawah itu kalian coba putar perlahan-lahan di setiap servonya, potensio yang terhubung ke servonya. Saat si servo sudah ada suara yang aneh, mungkin itu sudah nggak bisa gitu, itu lebih dari maksimalnya. Jadi kita harus kurangin sampai si servo itu tidak ada suara aneh, karena kalau kita paksakan si servo itu bergerak ke sudut tertentu namun servonya sendiri ada suara kayak mesin muter gitu nahan, itu nanti bisa merusak si servonya. Jadi gue saranin kalian coba dulu tuh sendiri nilai maksimum sama minimum sudut dari masing-masing servo,
agar si servonya juga tidak kenapa-napa gitu ya. Sekarang balik lagi ke codingan. Tadi untuk bawah tidak masalah dari 0 sampai 180. Nah, kemudian untuk bagian kanan itu dari 30 hingga 140. Dan untuk bagian apa ya? Tadi kiri ya? Kiri itu dari 0 sampai 120 dan capit itu sendiri dari 70 hingga 110 ya guys. Nah, mungkin ini akan berbeda-beda jika kalian membuatnya sendiri. Jadi mohon perhatikannya ya. Nah, setelah angka-angkanya kita dapat, kita coba untuk upload ulang guys. Jika sudah selesai di-upload, kalian bisa cek programnya di serial monitor. Apakah sudah sesuai atau belum? Jadi, jika sudah sesuai itu, harusnya saat kita putar kondisi paling kiri dari potensio itu nilai terendah dan paling kanan itu nilai tertinggi, maka MIAM digunakan. Kalian tinggal mainkan deh si MIAM-nya.
Nah, itu tadi dia memprogram Mi Am robotnya. Gimana? Mudah kan memprogramnya? Dan untuk video kali ini kan gue bikin versi Potensio. Nah, nanti gue akan bikin versi joystick. Jadi kalau kalian ingin tahu gimana sih memprogram versi joystick, kalian tonton terus. Kalian jangan lupa nyalakan notifikasi ya, agar tidak tertinggal dari channel ini, video update dari channel ini. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like jika menurut kalian ini bagus, dan dislike jika tidak bagus. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.